Selamat pagi jemaat Tuhan. Bagaimana jika saya berkata bahwa akhir zaman sebenarnya sudah dimulai 2000 tahun yang lalu? Banyak orang percaya, orang Kristen hari ini, bahkan semua orang mengira akhir zaman itu bicara tentang perang, bicara tentang bencana, bicara tentang antikristus. Tetapi Alkitab berbicara mengenai sesuatu yang sangat mengejutkan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, pada hari-hari terakhir, firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jemaat Tuhan, ini bukan sekedar ayat biasa. Ini adalah tanda bahwa dunia memasuki musim terakhir dari rencana Allah. Dan pertanyaan buat kita adalah, apakah kita sungguh dipimpin oleh Roh Kudus dalam hari-hari terakhir ini? Konteks dari teks ini adalah ayat ini terjadi pada hari Pentakosta. Murid-murid sedang berkumpul ketika terdengar bunyi seperti angin keras dari surga. Kemudian tiba-tiba muncul lidah-lidah api, dan api turun ke atas mereka. Dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Dan orang banyak menjadi sangat bingung. Apa yang telah terjadi? Bahkan di antara mereka, bukan hanya di antara mereka, mungkin mayoritas mereka berkata bahwa mereka itu mabuk. Tetapi Petrus berdiri dan berkata, tidak. Ini adalah penggenapan nubuat Nabi Yoel. Jemaat Tuhan, artinya Pentakosta bukan sekedar pengalaman emosional saja. Ini sebuah deklarasi bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan kepada manusia. Nah, kalimat hari-hari terakhir, perhatikan kalimat ini. Banyak orang berpikir bahwa hari terakhir itu atau zaman baru itu nanti dimulainya. Padahal menurut Alkitab, akhir zaman dimulai sejak Yesus datang dan Roh Kudus dicurahkan. Nah, kita hidup di masa penggenapan janji Tuhan. Problemnya adalah banyak orang Kristen hidup seolah-olah ini rumah permanen. Ini tempat kita terakhir. Kita sibuk mengejar harta, tahta, uang, validasi, popularitas. Tetapi lupa bahwa hidup ini sementara. Jemaat Tuhan, Roh Kudus dicurahkan supaya manusia kembali hidup untuk kerajaan Allah. Kemudian perhatikan kata semua manusia. Bagian ini adalah bagian yang paling mengejutkan dari ayat ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Pada zaman itu Roh Kudus biasanya hanya turun atas nabi, imam, atau raja saja. Tetapi sekarang semua orang bisa dipakai oleh Tuhan. Muda, orang tua, laki-laki, perempuan. Dan Tuhan tidak melihat status kita. Tuhan mencari hati yang lapar, yang haus akan Tuhan. Oh, dunia boleh berkata kamu tidak hebat. Tetapi Roh Kudus berkata, jika kamu bersedia, aku bisa memakai hidupmu. Itu sebabnya jemaat Tuhan, banyak revival atau kebangunan rohani dalam sejarah justru dimulai dari orang-orang biasa yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang mau berjalan bersama-sama dengan pimpinan Tuhan. Dan sangat menarik dari kalimat ini bahwa kata mencurahkan roh di sana menggunakan kalimat yang tidak hanya ditetes atau disiramkan, tapi mencurahkan dengan berlimpah-limpah sampai tidak ada batasnya. Tuhan mencari hati yang terbuka. Sebesar apa kita membuka hati kita kepada Tuhan, sebesar itu Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Hari ini gereja mungkin punya gedung yang besar, musik bagus, excellent, teknologi yang sangat hebat. Tapi jangan lupa, tanpa Roh Kudus semua hanya sebuah aktivitas kosong, kegiatan-kegiatan rohani belaka. Jemaat Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 adalah sebuah panggilan untuk kembali haus akan hadirat Tuhan. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan atas umatnya yang takut menjadi berani seperti yang terjadi pada Petrus. Menjadi menyala-nyala hati yang dingin, menjadi menyala-nyala melayani Tuhan. Orang yang biasa dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Pertanyaan buat kita hari ini, apakah Roh Kudus
masih bekerja dalam hidup kita. Kalau memang Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini, apakah hati kita masih terbuka akan pekerjaan Roh Kudus? Yesus pernah berkata, "Jikalau kamu yang jahat saja tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Jemaat Tuhan, jangan puas dengan keadaan rohani kita hari ini. Mari kita kembali punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Maksimalkan semua potensi yang ada dalam diri kami. Bangkitkan keberanian bagi kami untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, mewartakan kabar baik kemanapun kami pergi. Urapi jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.